Innallaha astafa Adam min jami'i khalqi. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam untuk menjadi makhluk terbaik di antara makhluk-makhluknya. Jadi manusia ini memang meskipun manusia itu banyak tingkah, meskipun manusia itu banyak tumpahan darah, meskipun manusia banyak melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap manusia itu adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri dan seterusnya. Kemudian waqtar al-Arab min bani Adam, dan Allah memuliakan orang-orang Arab di antara seluruh manusia. Waqtar Quraisyan min al-Arab, dan Allah memilih bangsa Quraisy atau suku Quraisy untuk diutamakan di antara kalangan Arab yang lain. Waqtar Bani Hashim min Quraisy, dan Allah memuliakan Bani Hashim dari bangsa Quraisy. Waqtaroni min Bani Hashim, dan Allah memuliakanku di antara Bani Hashim. Dan bangsa Quraisy ini adalah salah satu suku yang memang di bangsa Arab ini, di kalangan suku-suku Arab yang lain ini dimuliakan. Kenapa bangsa Quraisy mendapat kemuliaan dan kehormatan dan lebih dihormati daripada suku-suku lain? Karena memang Allah mempercayakan suku Quraisy ini untuk menjadi khadim, untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pembantu yang mengurusi Baitullah, mengurusi Ka'bah, mengurusi Mekah. Makanya kalau musim haji, yang mengurusi semua proses haji itu adalah Quraisy, yang ngurusin air zam-zamnya, yang ngurusin kiswah Ka'bahnya, yang ngurusin segala macam itu dari bangsa Quraisy. Dan sampai sekarang pun yang ngurus masalah itu semuanya adalah bangsa Quraisy. Makanya bangsa Quraisy itu termasuk bangsa yang sangat dihormati. Bahkan di dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menegaskan alladzi aqraqahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi bangsa Quraisy ini oleh Allah diberikan rasa aman dari rasa lapar, dan juga diberikan rasa aman dari rasa takut. Maksudnya untuk makanan Allah jamin untuk bangsa Quraisy, untuk keamanan Allah jamin untuk bangsa Quraisy. Makanya bangsa Quraisy itu li'ilafi Quraisy ilafihim rihlata syita'i was-shayf. Kebiasaan orang Quraisy itu kalau musim dingin mereka itu pergi ke Yaman untuk berdagang. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Selama perjalanan dagang mereka dari Mekah ke Yaman atau dari Mekah ke Syam kemudian balik lagi ke Mekah, itu mereka nggak pernah ada yang cegat di tengah jalan. Nggak pernah ada begal yang berani mencegat kafilah dagang mereka. Kenapa? Karena mereka itu dihormati di kalangan bangsa Arab. Bangsa Arab punya kenal dari bangsa Quraisy. Nggak boleh kita ganggu karena mereka adalah para pelayan di Baitullah, para pelayan Ka'bah. Wa amanahum min khauf, Allah berikan keamanan. Itu salah satu keistimewaan bangsa Quraisy. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, dan nasab Nabi Muhammad itu bersambung kepada Nabi Ismail bin Ibrahim. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya sampai 21. Itu baru sampai ke Adnan. Dan itu terus nanti nyambung sampai Nabi Ismail alaihissalam sampai Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, sebutkan nasabmu, maka Rasulullah sebutin itu sampai 21 itu. Sampai akhirnya kepada Adnan, dan nanti nyambung sampai Nabi Ismail. Setelah sampai Nabi Ismail atau sampai Nabi Ibrahim, beliau bilang apa? Kadaban nasabu. Para ahli nasab itu, para ahli garis keturunan setelah generasi ini banyak dustanya, banyak bohongnya. Meskipun memang kalau kita cari di banyak referensi itu ternyata ada beberapa ulama yang menyebutkan nasab Rasulullah dari Muhammad sampai Adam itu ada. Dan bahkan kalau kita punya ulama di Indonesia ini, salah satu ulama di kita ada yang sampai hafal itu. Hafal nasab Nabi Muhammad, tidak cuma dari Nabi Muhammad sampai Ismail, bahkan hafal sampai Nabi Adam alaihissalam. Kita kan sampai mana hafal itu nasab Nabi Muhammad? Apakah sampai Nabi Ismail? Apakah sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib? Sampai kakek doang. Ya, sampai kakek rata-rata karena ada lagunya kan. Abdul Muttalib kakeknya. Anak-anak kita kalau ini hafal. Dan itu memang banyak yang kita nggak tahu tentang Nabi Muhammad. Ya mungkin kita tahunya ayah Rasulullah Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya
Abdul Muthalib. Belum pernah kita kepikiran neneknya siapa. Iya kan, siapa ya istrinya Abdul Muthalib kan gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar memperhatikan tentang Rasul, benar-benar ingin tahu dan mengenal tentang Rasul, itu cari gitu. Saya punya teman orang Palembang tinggal di Garut gitu. Teman saya itu subhanallah sampai bikin catatan sendiri itu tentang nama Rasul, menyambungnya kemana. Dan termasuk saya tahu nama nenek Rasulullah dari beliau di teman sini. Sebelumnya juga gak kepikiran mana-mana peduli kita tentang nenek Rasul, urusan kita dengan nenek Rasul. Tapi ya itulah ukuran kecintaan kita, seberapa banyak kita tahu tentang Rasulullah. Pernah dia tanya ke saya, tahu gak siapa nama nenek Rasul? Iya juga ya, siapa ya? Oh, ternyata nama nenek Rasulullah namanya Fatimah. Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Sama juga pamannya kita kenal, Abdul Muthalib. Bibinya siapa? Istrinya Abu Thalib, ibunya Ali. Enggak tahu juga kita dulu. Diajar juga, oh, nama bibinya ternyata juga sama. Fatimah juga, tapi bukan Fatimah binti Amr. Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad. Kalau pakai dari bapak Abdul Muthalib, pakai dari ibu bapaknya Aminah siapa? Ya sama juga, mungkin kita nggak pikir. Oh ternyata kalau kita cari-cari ternyata di sini ada nanti itu Wahab, Aminah binti Wahab. Ya, jadi nasab beliau itu bersambung kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan banyak sebenarnya hal-hal yang perlu kita tahu tentang Rasul. Beliau kan juga misalnya nih yang sederhana. Beliau itu kalau punya barang pasti punya nama. Barang Rasul semuanya kasih nama. Kalau beliau punya pedang, ada berapa pedang beliau itu kalau nggak salah ada 6 atau 7. Itu semuanya masing-masing kasih nama beliau. Ini namanya ini, ada yang namanya Zulfikar. Ya. Kalau kita kenal kan Zulfikar. Ya. Zulfikar itu nama pedang sebenarnya. Ada kan orang Indonesia namanya Zulfikar? Banyak. Itu sebenarnya nama pedang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau kasih ke Ali. Dinamakan Zulfikar karena pedang beliau itu bercabang. Pedangnya bercabang. Jadi ujungnya ada 2. Dinamakan Zulfikar maksudnya yang memiliki cabang. Zulfikar. Termasuk bahkan jangankan pedang, tempat minum aja, gelas aja belum kasih nama. Gelas belum minum itu kan dikasih nama Ar-Royan, beliau itu Ar-Royan. Sampai sekarang masih ada itu gelasnya itu. Ada di museum Turki, masih ada. Gelas tempat minum Rasul yang bernama Ar-Royan itu masih ada. Dan memang Rasulullah kasih nama barang-barang beliau termasuk pakaian. Baju beliau itu semuanya punya nama. Surbannya ada namanya, tongkat juga punya nama, binatang pun punya nama. Kendaraan beliau, tunggangan beliau, kudanya beliau kasih nama, onta juga masing-masing punya nama. Beliau punya beberapa onta. Keledai pun beliau punya keledai kasih nama oleh Rasulullah SAW. Kenapa beliau kasih nama? Untuk mengenal kemudian karena beliau punya barang-barang itu terbatas. Kalau kita masih nama piring, berapa nama yang harus kita siapin? Piring, gelas, waduh, susah itu kita. Ya itulah salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Barang-barang beliau itu diberi nama. Ada onta beliau yang namanya Al-Qaswa, terus ada keledai beliau yang namanya Duldul. Ada tuh di kitab-kitab sirah itu banyak. Pakaian beliau, surban beliau ada yang beliau kasih nama As-Sahab. Banyak sekali kebiasaan-kebiasaan Rasul yang perlu juga kita pelajari. Dan memang mengenai nasab Rasulullah SAW ini, Nabi Muhammad pernah bersabda, dari garis keturunan beliau dari bapak dan ibu sampai Nabi Adam itu tidak ada satupun yang dari hasil perzinahan, dari hasil hubungan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya dengan nikah yang sah di masing-masing agama. Jadi dari saudara Aminah, Abdullah, Aminah dan seterusnya itu semuanya dari pernikahan yang sah di masanya masing-masing. Itu salah satu keistimewaan nasab Rasulullah SAW. Kalau kita kan, saya pribadi juga misalnya, kalau ditanya nasab saya, paling saya nyampe, tahunnya nyampe buyut. Habis itu udah nggak tahu saya siapa bapak buyut, saya nggak tahu. Udah saya tanya ke kakek saya juga nggak tahu. Ya udah ini, udah hilang. Dan kita nggak bisa menjamin bahwa kakek nenek moyang kita semuanya dari pernikahan yang sangat tahu, kita udah biarin aja. Terserah gimana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau Nabi Muhammad nasab beliau benar-benar terjaga, benar-benar bersih sampai atas. Dan juga nanti salah satu keistimewaan nasab Nabi Muhammad itu apa?
nasab beliau sampai hari kiamat itu tidak akan pernah terputus, nggak akan pernah terputus. Jadi istilah Habib itu akan ada tuh sampai hari kiamat, masih ada, sampai berdirinya datangnya kiamat pasti ada keturunan Rasul yang masih hidup. Kata Rasulullah, yang kullu nasabin wa hasabin yaumal qiyamah illa nasabi wa hasabi. Akan terputus setiap nasab keturunan dan juga setiap kehormatan sebelum hari kiamat, kecuali nasabku dan kehormatan itu akan terus ada. Makanya sangat aneh ketika ada orang yang zaman sekarang tuh banyak juga ada beberapa orang yang kadang meragukan tentang Habib misalnya. Benar gak sih Habib itu keturunan Rasul? Benar gak sih kalau Habib itu cucunya Nabi Muhammad? Kenapa harus ragu? Padahal Rasulullah bilang sampai hari kiamat pun nasab itu akan tetap ada. Bahkan ada yang bilang itu, saya pernah dengar itu ceramahnya di YouTube sih. Apa? Ya ada yang ceramah itu. 90% Habib yang ada di Indonesia itu adalah bohong. Mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan segala macam. Nabi Muhammad itu enggak punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya meninggal semuanya. Jadi nggak ada yang melanjutkan nasab Rasulullah SAW. Kan kalau nasab dari laki-laki, kalau kita kan bin bapak kita, nggak ada bin ibu kita. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau bilang khusus ya apa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keistimewaan kepadaku bahwa nasabku itu dilanjutkan oleh Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi memang Habib sekarang itu ya jalurnya dari Fatimah. Fatimah itu anaknya Rasulullah, punya anak dua, Hasan sama Husain. Nah dari sinilah nanti itu muncul Habib-Habib. Kalau di Indonesia itu rata-rata itu dari Husain. Yang Al-Atos lah, Al-Kaf, Al-Musawa, Segaf, banyaklah Habaib-Habaib itu marga-marganya itu dari Husain. Dan itulah keistimewaan Rasul, bahwa nasab beliau itu dilanjutkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Dan memang di zaman Nabi Muhammad masih hidup ada orang-orang seperti itu yang istilahnya mengejek Nabi Muhammad SAW, menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW, gara-gara Nabi Muhammad apa? Gara-gara Nabi Muhammad anak-anak laki-lakinya meninggal dari kecil. Ada seorang musuh Nabi Muhammad yang bernama Al-Wa'il, Abu Wa'il ini dia bilang apa? Muhammad itu abtar, terputus keturunannya. Muhammad terputus keturunannya. Karena apa? Karena Qasim, anak laki-laki Rasulullah, meninggal ketika masih kecil. Ibrahim meninggal ketika masih kecil. Abdullah meninggal ketika masih kecil. Akhirnya Allah turunkan ayat Allah turunkan surat untuk membantah Abu Wa'il ini. Apa kata Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang membenci Muhammad, dialah yang terputus keturunannya dan terputus dari segala macam kebaikan. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala gak rela kalau ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad terputus keturunannya. Makanya jangan sampai kita juga sama dengan Abu Wa'il yang mengatakan kalau Nabi Muhammad itu terputus keturunannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan memang kenapa anak-anak Rasulullah itu yang laki-laki pada meninggal ketika masih kecil, itu ada hikmahnya sebenarnya. Itu adalah sebuah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kata para ulama, kalau seorang nabi punya anak laki-laki, itu besar kemungkinan anaknya nanti akan jadi nabi juga. Sementara Rasulullah SAW adalah nabi terakhir, maka kemungkinan itu dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan itu ditiadakan oleh Allah, sehingga anak-anak Nabi Muhammad yang laki-laki meninggalnya masih kecil, belum balik. Karena ya ada potensi nanti akan jadi nabi. Contoh, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail. Nabi Ismail punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Ishak dan Nabi Yakub ya. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Jadi termasuk juga Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Nabi Daud punya anak Nabi Sulaiman. Jadi banyak anak Nabi yang juga jadi Nabi. Makanya kemungkinan itu ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu memang salah satu hikmah dari wafatnya putra-putra Rasulullah SAW ketika masih kecil. Itu salah satu pembahasan kita mengenai nasab Nabi Muhammad SAW. Ada 1 menit lagi, mungkin kita cukupkan. Ya, sambil menunggu ada barangkali ada
yang mau menambahkan atau ada pertanyaan, kita persilahkan. Ya, Ustaz. Tanya sedikitnya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Dalam sholat tadi Ustaz singgung masalah sayyidina. Ya, saya orang awam lah. Sayyidina itu artinya itu apa? Sayyidina Muhammad apa artinya? Atau apa tempat sayyidina itu bagaimana nih? Ya, jadi sayyidina itu artinya tuan kami atau pemimpin kami. Tuan atau pemimpin kami. Kalau tanpa sayyidina, maka artinya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah bersalawatlah kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kalau kita tambah sayyidina, artinya ya Allah bersalawatlah kepada tuan kami Nabi Muhammad dan keluarga tuan kami Nabi Muhammad dan seterusnya. Secara umum, kalau ada beda ulama beda pendapat ya, ada dua pendapat. Ada yang bilang lebih baik kita nggak pakai sayyidina, lebih baik kita pakai Allahumma sholli ala Muhammad dan segala macam untuk mengikuti lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada ulama yang mengatakan lebih baik kita pakai sayyidina untuk lebih memperhatikan adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ikut yang mana ya silahkan. Boleh ikut ulama yang ini, boleh juga ikut ulama yang ini. Kita ikut yang ini, jangan senggol yang ulama sini. Kita ikut ulama yang sini, jangan senggol yang ikut ulama sini. Dari segi arti seperti itu. Dan memang kenapa yang ulama sebelah sini lebih mengutamakan adab, karena memang menyebut atau bukan menyebut ya, memanggil nama Nabi Muhammad SAW langsung namanya itu termasuk salah satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak boleh kalau kita dalam rangka memanggil langsung ya Muhammad, nah itu termasuk perbuatan yang bisa menghapus dosa, bisa menghapus pahala. Dalam Al-Quran surah Al-Hujurat disebutkan kalau ada orang yang memanggil nama Nabi Muhammad langsung dengan namanya, langsung dihapus semua kebaikannya. Antah berdoa wa antum la tashkurun. Pahala kalian semuanya dihapus sedangkan kalian tidak merasa. Alhamdulillah. Dan juga adab kita kepada Nabi Muhammad itu nggak boleh suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi Muhammad. Kalau suara kita lebih tinggi aja dari nada Nabi Muhammad, sama. Pahala kita sebanyak apapun dihapus oleh Allah. Itu untuk menjaga adab. Para ulama itu juga kita tambahkan sayyidina, itu juga untuk menjaga adab kita. Ini ada pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada orang Badui, ada orang pedalaman, orang Arab yang memang wataknya keras. Datang ke Nabi Muhammad dengan suara yang tinggi. Ya Rasulullah ini. Rasulullah itu agar orang ini tidak dihapus pahalanya oleh Allah, sengaja Rasulullah juga jawab dengan nada yang lebih tinggi lagi, yaitu bentuk rahmat Rasulullah SAW. Jadi dari segi arti kalau kita tambahkan sayyidina, maka itu artinya adalah tuan kami atau pemimpin kami Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak pakai itu ya berarti langsung kepada ya bersalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Wallahu a'lam. Cukup barangkali ya.